UTS-nya. Jadi sama saya teman-teman hanya sekitar 8 pertemuan. Di pertemuan 8 itu UTS. Nah, di sini biasanya saya ketika UTS itu tidak berdasarkan menjawab soal, tapi kita ada tugas, apakah itu tugas kelompok atau itu tugas individu di sini. Jadi semua mata kuliah dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8 basisnya adalah output. Jadi teman-teman tidak hanya belajar tentang konsep, nanti akan saya usahakan di 30 menit terakhir atau di 45 menit terakhir kita ada evaluasi, ya. Ada evaluasi atau kuis atau misalnya sejenis games, ya, games mungkin pertanyaan singkat atau games apapun itu. Nanti di sana teman-teman akan bisa mengevaluasi, mengukur kira-kira materi yang diberikan saat itu, hari itu, bagaimana, ya, penguasaannya. Dan hal yang perlu diperhatikan, ya, Mbak-mbak, Mas-mas, mata kuliah ini kan kita mata kuliah teori komunikasi kontemporer, ya. Artinya yang mau selesai 3,5 atau cepat, inilah saatnya kalian mempersiapkan diri, karena di dalam skripsi itu ada bagian yang membahas teori. Tahu bagian berapa? Bab mana yang membahas teori di skripsi? Ayo mikir. Tadi yang mau 3,5 tahun siapa? Coba. Maunya 3,5 tahun tapi bagian skripsi nggak tahu. Ayo coba siapa? Bab 3, landasan teori. Salwa Desiva. Bab berapa, Mbak? Siapa tadi? Bab 3, Bu, landasan teori. Bab 3 landasan teori? Oke, ada suara-suara lain yang 3,5 juga. Ayo. Saya welcome sekali ya, ada yang 3,5 ya. Kalau bisa 3 tahun, kenapa 3,5 gitu? 3 tahun itu bisa, jadi gini, kalau saya kemarin itu 3 tahun itu berarti kalian selesai ujian di bulan Desember. Saya dulu ujian di bulan Desember, tapi saya nggak boleh ikut wisuda. Bukan Desember. Desember itu wisudanya harusnya. November kalau nggak salah. Pokoknya Desember itu harusnya wisuda, cuma waktu itu aturan dari fakultas tidak boleh selesai 3 tahun, harus 3,5 tahun. Pada akhirnya saya nunggu di 2011 bulan Januari baru ikut wisuda. Jadi sekitar 12 kali 3 tambah setahun ya, baru bisa lulus officially. Maksudnya bisa sampai ada wisudanya. Tapi kalau dirunut dari ujian itu sebelum tahun 2011. Nah, teman-teman bisa nggak? Bisa. Tapi itu tadi ketika ngomong 2,5 tahun, 3,5 tahun atau 3 tahun, coba dari sekarang effortnya dilebihkan. Tadi saya tanya, teori ada di bagian berapa? Mbak Salwa tadi jawab di bagian 3 landasan teori. Yang lain, siapa yang mau ini? Mbak, kalau nggak salah landasan teori itu di bab 2. Bab 2. Emang ada berapa bab dalam skripsi itu? 5, Mbak. 5. Aduh, 5. Habis ngobrol tutup mulut. Gitu. Nah, Dari berapa ya atau gini? 1 sampai 3 itu seminar proposal, 4 Ya. sampai 5 itu baru penelitian. Oke. 5. Ada suara lain? Monggo silakan. Yalah, nggak disu ini loh, nggak dimakan loh kalau salah. Nggak ditelan, saya nggak makan orang. Ayo, berapa? Ada lagi 84. Wah, ini rekor ya. Zoom 84 orang dari 2 kelas ini rekor. Biasanya kalau Zoom kayak gini yang datang hanya, yang on cam itu hanya 20 itu udah banyak ya. Ini on cam ada berapa nih? Gina baru masuk, Muhammad baru masuk. Oke, sudah, tidak ada lagi yang mau coba. Padahal nggak salah pun nggak masalah. Nggak ada yang mau coba lagi? Oke,
Di aturan kita, di buku panduan kita itu skripsi itu sampai bab 6 ya. Coba lihat nanti panduan yang terbaru, mungkin ada panduan kalian 2024. Kalian masuk 2024 ya? Coba lihat di panduan terbaru kalau misalnya ada 2024. Tapi sebenarnya sampai bab 5 itu tidak masalah, sampai bab 6 itu tidak masalah. Kenapa? Tergantung lagi aturan dari penulisan skripsi. Kalau bab 6, kalau sampai bab 6 berarti diskusi sama hasilnya dipisahkan. Atau diskusi dan hasilnya digabungkan, tapi nanti ada deskripsi wilayah. Kalau yang sampai bab 5 yang tidak ada deskripsi wilayah itu biasanya hasil dan diskusinya disatukan, dijadikan satu bab. Jadi misalnya 5.1 hasil, 5.2 baru dia diskusi atau pembahasan gitu. Lalu di mana ada teori? Teori tadi ada di bab 2, landasan teori atau namanya tinjauan pustaka. Di bab 3 itu apa? Di bab 3 itu metode penelitian atau metodologi penelitian. Sudah paham sampai sini? Paham ya? Paham, Mbak. Oke, berikutnya adalah teman-teman kalau misalnya mau langsung praktekkan, kita kan belajar teori komunikasi kontemporer, langsung praktek, mau bikin skripsi, tapi dengan teori yang dipelajari bisa nggak? Bisa sekali, ya. Jangan berkutat pada teori yang sering ada kalian lihat di skripsi. Kebiasaannya, ya, karena saya ada di UNIP itu dari tahun 2007 sampai sekarang, sampai bosan sebenarnya. Kebanyakan kakak tingkat kalian itu pasti kalau menulis skripsi melihat skripsi sebelumnya. Padahal skripsi sebelumnya benar atau tidak? Saya katakan ya, skripsi sebelumnya itu hanya 10%. Hanya 10% yang dia bisa dikatakan, bahkan boleh saya katakan 3%. Sesuai dengan penulisan skripsi yang ada. Jadi kalau misalnya kalian ngikutin lagi kakak tingkat kalian yang hanya 3% benarnya, artinya kalau 3% benar, kalian ada kemungkinan tambah di atas 3% atau di bawah 3%. Karena kalian mereplika, kemungkinan di atas 3% itu sangat kecil. Yang ada kemungkinannya, potensinya kalian akan standar skripsi kalian di bawah 3%. Jadi, ketika menulis skripsi, jangan lagi melihat skripsi, lihatlah jurnal. Kalaupun mau lihat skripsi, lihatlah skripsi yang di luar Universitas Bengkulu. Siapa misalnya? Skripsinya UNPAD, misalnya, skripsinya UI, misalnya. Cari skripsi-skripsi yang standar penulisannya memang sesuai dengan buku panduan kalian. Nah, kenapa saya katakan 3%? Kalian cari yang terbaru saja di 2025 saja. Cari skripsi yang di 2025 saja, kakak tingkat kalian. Coba kalian analisis teorinya sudah pas atau belum dengan hasil penelitiannya atau diskusi pembahasannya. Itu saja, karena kita belajar teori kan. Katakanlah misalnya dia ngomongin tentang teori ballet teori. Ada yang tahu ballet teori? Itu teori klasik. Ada yang tahu? Kalian Gen Z atau Gen milenial sih? Gen Z, Bu. Gen Z, Bu. Gen Z itu ya, kalau belajar itu biasanya di depannya laptop. Kanannya itu biasanya HP lain gitu kan. Multitasking katanya. Multitaskingnya itu ya lihatlah misalnya ketik tek. Di saya boleh nggak? Bebas. Kalau saya belajar, kalian bisa belajar dari manapun sumbernya. Tapi ingat, apa yang tertulis di apapun sumbernya, mau ChatGPT, mau Google, mau YouTube, mau apapun, kalian harus kembangkan. Jangan kalian apa kata di ChatGPT sudah kalian hanya tuangkan kembali. Itu namanya kalian copy and paste. Bukan copy and grow atau develop
atau recreate. Boleh, silakan belajar dari manapun boleh sekali. Tapi gini, recreate itu bagaimana? Misalnya di dalam ChatGPT dikatakan komunikasi adalah menurut Laswell, who say what in which channel, to whom, with what effect. Itu kata ChatGPT misalnya berdasarkan dari referensi. Kalian bisa nggak recreate atau mengembangkan? Bisa sekali. Misalnya di dalam sekarang kita kuliahnya melalui Zoom. Siapa yang dikatakan who say what in which channel? Who itu siapa? Say berkata apa? What apa? Say what berkata apa? In which channel salurannya apa? Nah, kalian kembangkan. Who-nya adalah ada saya, ada teman-teman yang lain gitu kan. Say what berbicara apa? Tentang materi komunikasi kontemporer. Itu yang bagusnya gitu ya. Yang bagusnya adalah seperti itu. Jangan kalian copy paste saja apa yang ada di ChatGPT. Kalian tidak bisa mengembangkan sesuai dengan konteks yang kalian alami. Oke? Sampai situ kita bahas baru RPS kita. Singkat, padat, dan jelas. Yang berdampak pada ujung-ujungnya ngantuk, ya kan? Kalau saya terlalu banyak bicara nanti ujung-ujungnya kalian yang ngantuk. Jadi kita feedback ya, dua arah. Jadi di sini mana tadi kontrak perkuliahan, teori komunikasi ini dia. Screen-nya udah berubah ya? Halo, screen-nya udah berubah kah? Udah Mbak. Mas, Udah Mbak. Oh, suara sekali ya. Why? Oke. Jadi di pertemuan pertama ini CPL-nya, jadi CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini itu ada 3. CPL sikap itu poin 1 ya. CPL kognitif dan CPL tentang keterampilan umum ya, skill. Jadi CPL 2-nya adalah berpikir kritis dan inovatif. Jadi teman-teman saha eta yang baru masuk. Dini Diona. Kenapa Dini Diona baru bangun kak? Oke. No, not this one. This yet. Okay, this one. Siapa yang pembelajaran CPMK? Jadi dari CPL ini turunannya ada 3 CPMK. Nanti kalian bisa ulas lagi. Nanti saya bagikan ini ke komtinya. Terus rencana pembelajaran 18 pertemuan, tapi nanti kemungkinan dari 9 ke 18 isinya beda ya, tergantung dari dosen berikutnya. Tapi yang jelas di UTS, sebelum UTS kita akan belajar tentang ini ya, tentang pertama ini banyak teori sebenarnya, banyak teoritis sebenarnya, tapi saya mencoba bagaimana teman-teman tidak hanya tahu apa dan bagaimana atau mengungkapkan kembali teorinya, tapi nanti kita coba sama-sama belajar. Ketika ada contoh kasus, teman-teman bisa menganalisis, oh ini loh yang namanya teori kritis itu seperti ini, hegemoni media itu seperti ini, media dan kekuasaan itu seperti ini. Nah, kita satu ada hutang ya. Hari ini seharusnya saya masuk pada hakikat dan perkembangan teori komunikasi kontemporer, tetapi ini akan saya pending di hutang yang jadi harusnya kita kan sudah 2 pertemuan. Jadi nanti saya siapkan di materi pertemuan kedua itu adalah 2 hal ini ya.
Kita tidak usah banyak-banyak tentang materinya, tidak usah sedikit-sedikit, dikatakan sedikit juga enggak. Intinya adalah teman-teman paham, ya. Kalau tidak paham, bertanya, oke? Bertanya itu tidak bayar, tapi ketika keluar dari kelas, teman-teman bertanya di luar, misalnya ikut seminar atau apapun itu, pasti teman-teman bayar. Kenapa? Ikut seminar kan bayar, ya kan? Jadi selama di kelas ini sampai 3 bulan ke depan sebelum UTS itu teman-teman silakan bertanya apapun itu, gratis, ya. Terus nanti di pertemuan 3 ada teori kritis, Postmodern Network Society, and terakhir itu nanti kita ngomongin tentang studi kasus fenomena komunikasi 4.0. Tahu 4.0 apa? Nih, teng tong, katanya Gen Z. Baca dulu. Terus saya mau mengembangkan apa ya? Ayo, buruan. Tuh, kakak-kakak. Piye toh? Gak usah takut. Kalian silakan berpendapat, ya. Gratis. Nggak saya telan. Apalagi yang kurang? Ayo, buruan. Ada 2, 4.0 dan 5.0. Apa itu 4.0? Apa itu 5.0? Teng tong. 4.0 era Internet digital. industri, ya. Kalau dikaitkan dengan komunikasi, ya, salah satunya adalah digital. Kalau 5.0 era teng tong, kayak bunyi Google Meet kalau ada yang masuk. Teng tong, minta di admit. 90. Wow, keren ya. Apakah semuanya on cam? Tidak tahu. Society, ya. 5.0 itu society, 4.0 industry. Nanti kita bahas itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, nanti kan di saya sampai sebelum UTS itu 4.0. Semoga aja nanti setelah UTS dibahas juga yang 5.0. Nah, berikutnya ada referensi. Nah, referensi ini sudah saya susun berdasarkan per meeting, ya. Nomor 1 ini tentang pertemuan pertama, ya. Apakah harus semuanya dicari? Tidak, sesuai dengan kebutuhan kalian saja. Biasanya saya taruh yang paling utama itu di urutan pertama ini. Urutan pertama ini berarti yang paling banyak isinya tentang pengantar hakikat dan perkembangan teori komunikasi kontemporer biasanya. Lalu kayak gini, teori klasik di pertemuan kedua ada kita ngomongin 2 hal, ya, klasik komunikasi dan kontemporer komunikasi. Nah, biasanya ini yang utama, ya. Terus pertanyaannya, kami tidak bisa menemukan buku ini. Aduh, klasik sekali, Gen Z, gitu kan. Tadi katanya Gen Z era internet, ya, multitasking. Saya kasih tahu caranya untuk menemukan buku yang ada di list ini. Sebagian bukunya sudah saya temukan, nanti saya kasih teman-teman. Ya, ini ada 3. Dulu yang saya pakai itu, ya, waktu sekolah adalah ini. Bisa nggak ya di-share? Coba. Not now. Kita coba stop presenting. Kita presentingkan yang ini. Share. Oke. Nah, yang ini, teman-teman. Where. Kama. Ini dia. Oke. Nah, yang ini, teman-teman, ini saya dapatnya
Tuh, tapi ini udah lama ya, 2009. Yang barunya belum ada malah. Edisi terbarunya belum ada. Nah, di sini teman-teman banyak sekali teori ya. Dari A sampai ininya udah berubah ya screen-nya. Halo, halo. Nah, udah Bu. Oke. Udah Bu, udah Mbak. Eh, jadi dari A sampai Y ya, sampai ada YL, Communication and Attitude Change. Jadi teman-teman kalau mau bikin skripsi, ini bisa dieksplor mau teori yang mana. Nah, saya kasih kunci, carilah teori yang tidak ada atau yang belum ada dibahas oleh kakak tingkat kalian. Kenapa? Karena pertama, penguji kalian otomatis belum tahu teori itu. Artinya, kalian mau ngomong apa saja itu tergantung sama kalian. Kalau kalian menguasai sudah aman gitu kan. Kedua, ketika kalian membawa sesuatu hal yang baru, tidak ada pakem, tidak ada aturan yang bisa mendrive kalian, mengontrol kalian. Jadi, kalian dalam keadaan bebas, freedom. Kalian mau ngomongin apa silakan, tergantung dari teori kalian. Ya, ambil aja yang basicnya, ya basicnya. Nggak usah misalnya nanti dikatakan convergence teori. Convergence itu tahu kalian apa? Ayo. Convergence itu gini loh. Dulu ada radio. Radio itu untuk apa? Untuk siaran tapi berbasis audiovisual saja. Tapi sekarang radio ada di internet. Ya enggak? Bisa kan kita dengar British Council atau podcast yang tidak ada visualnya tapi dia hanya podcast aja, terus nanti ada suara ngobrol dua orang gitu kan. Itu namanya convergence, menggabungkan dua teknologi menjadi satu. Ada internet dan ada siaran audio. Kalau dulu kan kalau radio hanya pakai pemancar radio saja. Sekarang sudah menjadi satu dengan internet. Kayak YouTube juga kan. YouTube itu termasuk dari karena apa? Di YouTube itu sekarang ada namanya orang-orang kayak mengupload lagi acara-acara dari SCTV kayak gitu kan. Dari upload acara atau SCTV sendiri yang punya channel di yang bisa dibuka di YouTube. Ya kan? Punya channel YouTube-nya SCTV. Misal dulu tuh sering Indonesian Idol atau misalnya apa sih yang Indosiar itu dangdut, orang malas ngelihat iklan, dia larinya ke YouTube, nggak ngeliat iklan kan. Kalau YouTube dulu nggak ada iklan, sekarang banyak iklan YouTube-nya. 2012 sampai 2014 itu YouTube belum ada iklan. Mungkin 2014 sudah mulai ya iklan satu-satu, tapi tidak sesering sekarang. Tiap satu konten diselingin iklan. Tiap satu kadang konten satu belum selesai iklannya udah banyak. Gitu. Lalu tadi kita balik lagi ke RPS-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Yakin tidak ada pertanyaan. Nanti saya tanyakan. Nanti kalau saya tanya nggak bisa jawab. Ayo bertanya. 90 orang loh, luar biasa. Ini kita stop di sini sharingnya, kita balik ke Windows, ke RPS lagi. Share. Oke, ini RPS-nya. Oh, salah. Ini RPS-nya. Oke. Wah, berbeda ini RPS yang siapa sih? What? Oh, why?
Stop sharing. Share entire screen. Oke, ini aja biar aman. Oke. Nah, jadi di sini ada 7 ya. 7 apa? 7 bagian dari reference. Jadi yang di awal-awal yang pertama-tama itu yang utamanya ya. Oke, sudah. Sekarang saya akan kasih tahu caranya bagaimana bahasa Inggris satu buku itu bisa jadi bahasa Indonesia. Ada yang udah tahu caranya? Belum, Bu. Belum, Mbak. Belum. Kita Bu. tukeran aja deh. Kalian jadi Gen milenialnya, saya jadi Gen Z. Enggak? Ya, masa dari tadi loh. ChatGPT juga nggak pakai. Kayaknya kalian pakai deh. Tapi untuk yang lain. Oke, ini saya kasih tahu ya. Kalian buka coba semuanya praktek. Sekarang kalau kalian punya 2 device, yang satu untuk Google Meet, coba yang satu kalian buka HP apapun apa itu terserah. Kalian buka Google. Sering kalian pakai ini loh, tapi kalian nggak tahu caranya. Sudah buka Google Translate? Udah, Bu. Sudah, oke. Sekarang kalian ganti dulu ininya jadi English dan Indonesia. Atau kalian sebenarnya bisa bahasa Mandarin loh. Kami tuh nggak bisa bahasa Inggris, Mbak, tapi bisanya bahasa Mandarin. Wah, kan kece kan? Jadi Inggris ke Mandarin misalnya. Mana Mandarin? Mandarin, mana Mandarin? Mandarin lagi. Iya, apa Mandarin kan? Oh, nggak ada tulisan Mandarin ya, Chinese traditional. Oke. Terus gimana caranya di sini ya? Ini belum sharing ya? Share entire screen. Nah, setelah di sini mana tadi? Loh, kok menghilang? Nah, ini dia. Setelah dari sini ya, sudah kalian buka Google Translate, ada Inggris, ada Chinese. Karena kalian bisanya Chinese kan. Kece ini. Anak komunikasi 2024. Wah. Buka ini, open in Google Translate. Klik. Nah, sudah ya? Sudah? Sudah belum? Udah, Bu. Udah. Sudah. Sudah. Terus tinggal tekan dokumen. Kan ada teks, ada image, ada dokumen, ada website. Di atas ini loh. Bar yang di atas ini kan ada 4. Tekan yang dokumen. Pilih dokumen. Ya udah, tinggal kalian ambil aja filenya gitu loh. Gampil kan? Mana tadi filenya? Katakanlah saya mau yang ini. Oh tidak, yang ini mana bukunya? Ini dia. Nah, di sini kalian mau sebanyak apapun bukunya. Saya sampai saat ini mencoba buku-buku apapun saya mau translatekan bisa. Kecuali kalau bentuknya foto. Ada foto kemarin yang tidak bisa, tapi ada foto yang tidak. Ada foto yang bisa. Kalau bentuknya PDF bisa. Lalu bagaimana kalau bentuknya foto? Foto yang nggak bisa di OCR text kan? Masih bisa nggak dia kali? Bisa. Kan banyak convert online. Pindahkan saja JPEG convert to PDF dengan OCR text. Aman, sudah selesai. Baru pindahkan ke sini kalau mau mengartikan. Oke, sekarang kita ambil ini. Drag 1. Sudah? Ambil satu file kalian yang mau kalian artikan. Sudah? Udah belum? Belum. Udah. Oke. Tinggal klik translate. Oke. Nah, ini prosesnya tergantung dari satu internetnya kalian, satu berapa besar kapasitas dari yang kalian mau terjemahkan ya. Jadi semakin dia banyak, semakin dia akan lama. Tiung jam pasir muter-muter gitu kan. Oke. Kita buka dulu Open Translation. See?
Wah, mahasiswa komunikasi tidak bisa bahasa Indonesia tapi bisa bahasa Mandarin. Kece. Paham ini artinya? Udah berubah belum? Paham, Bu. Udah berubah belum punya kalian? Sudah, Bu. Sudah. Bahasa apa? Bahasa cinta. Korea, Bu. Mandarin. Mandarin. Kalian kok manut sekali. Kan bisa dicoba bahasa yang lain. Mas, mbak. Gak apa-apa. Oke, itu bagus. Manut sekali ya. Oke. Udah ya. Itu saya udah kasih satu sharing yang kalian sebenarnya harusnya udah tahu, tapi kalian nggak pernah main-main, nggak pernah explore. Oke, sudah. Sekarang saya kasih tahu caranya dapetin buku yang tadi. Caranya gimana? Caranya kasih tahu nggak ya? Nanti kalau dikasih tahu digunain nggak sih kalian nih? Digunain. Gunain, Bu. Gunain, Bu. Cuma aja nanti kalau aku kasih tahu ternyata pas saya tanya apa buku yang kalian pakai, gak ada bukunya. Loh, kok nggak ada? Cuma dong dikasih tahu nggak digunakan gitu. Oke, sekarang kita balik ke cara cari buku gimana. Cari buku itu gampang. Pejemin mata, buka mata, bukunya sudah hilang. Nggak, ini siapa lagi? Assalamualaikum, Bu. Ya, boleh Raffi minta link zoomnya? Oh, memang belum saya kirim minta. Oke, sebentar ya. Waduh. Di mana saya bisa dapat linknya? Teng tong. Oh, ini dia. Oke, kita kirim ke ini kayaknya yang 2022 ini, ya kan? Oke, sip. Oke, sekarang kita cari buku. Nah, untuk cari buku itu banyak sekali linknya. Kalian tahu Sci-Hub? Ayo, diam tanda sangat paham. Nah, berarti udah kece-kece berarti ini ya. Tahu nggak Sci-Hub? Nggak tahu, Mbak. Nggak tahu, Mbak. Menangis saya. Responnya lama kali. Mana tadi? Aduh, ini terlalu banyak saya buka. This bin pula. Ini tutup aja. Ini tidak. Gimana dia? Ini tidak. No. Ini dia. Jadi teman-teman, ada banyak link yang bisa dipakai untuk mencari buku. Pertama, ini sebenarnya bukan buku, ini lebih ke jurnal. Tapi kalau teman-teman mau mencoba buku bisa nggak? Bisa. Saya dulu pernah coba beberapa buku, saya pakai pengen saya download, ternyata bisa. Terus kalau ditanya ini legal atau ilegal, ya itu saya nggak bisa jawab karena prinsip saya namanya ilmu pengetahuan itu harusnya disebarluaskan. Ya, oke. Nah, sekarang kita buka dulu yang Sci-Hub. Sci-Hub itu bentuknya nanti kayak gini, teman-teman ya. Dia kalau terlalu banyak terlalu banyak link terbuka dia nggak ini. Tidak mau sharing masih. Sci-Hub tidak mau Sci-Hub, kita coba yang lain. Sci-Hub ini dia tidak bisa, kita coba yang ini. Kita coba ini juga. Ini bisa nih ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mau dapetin buku, katakanlah tadi buku kita adalah judulnya cari satu. Misalnya ini kita udah punya, ini sudah punya, saya yang punya. Nanti teman-teman cari silakan. Untuk kita cari silakan. Kita coba ya.
Kita taruh di sini, cari bukunya. .pdf. Oh, kalau ini berarti dia tidak bisa dicari di Google search engine Google ya. Kalau kayak gini dia maunya dicari di sini. Zbook. Siapa lagi yang baru masuk ini? Muhammad Rafi, oke. Muhammad Rafi. Oke. Balik lagi sini. Salah saya. Book fee. Nah, ini dia ada. Oke, kita bisa cari di sini atau kita bisa cari di satu lagi Libgen. Tapi kabar buruknya adalah Libgen ini sudah tidak bisa lagi diakses ya. Sudah hampir 1 bulan saya mencari Libgen yang bisa diakses tapi tidak bisa. Dan alhamdulillahnya ternyata ada alternatif Libgen. Alternatif Libgen itu apa? Alternatif Libgen itu Anna Archive kalau nggak salah. Ini dia. Nah di sini teman-teman bisa masukin tadi judulnya apa ya? Tadi judulnya apa ya? Judulnya tadi. Wih ada kan? Tuh. Pada semalam saya coba loh Libgen ini nggak bisa loh. Sekarang bisa, alhamdulillah. Nih ya satunya ini. Terus kalian tadi mau cari judul bukunya adalah mana tadi judul buku? Where is buku? Oke. Ini screennya berubah ya. Ada 2 ya tampilannya. Kelihatan kah? Iya, Iya, Mbak. Kelihatan, Mbak. Oke, sip. Saya agak cepet ya, tapi kalau misalnya kalian kecepatan atau misalnya ada ketinggalan, silakan di stop, kalian tanyakan. Jadi ini kan judul bukunya ya, copy di libgen.ly. Nah, ini teman-teman, jam 8.44 ini bisa dibuka. Bisa jadi 6 jam lagi, 8 jam lagi dia nggak bisa dibuka. Jadi alternatifnya gimana? Kalian ingat saja awalannya adalah Libgen. Dia bisa Libgen Rust, bisa Libgen.ly, bisa Libgen.io, bisa Libgen ujungnya itu bisa beda-beda. Nih kan? Libgen.io itu dulu ya. Dulu itu namanya Libgen.io, terus Libgen.org. Nah, sekarang Libgen.io dan org itu nggak bisa diakses. Nah, alternatifnya domain alternatif ini ya yang terbaru juga nggak bisa lagi dipakai. Domain alternatifnya ada di GS, VG, La Busy, GL ya. Ada satu ini. Ada beberapa domain yang bisa kalian buka. Atau kalau kalian terkendala juga, kalian bisa pakai yang lain. Ini biasanya ada masalah ya, tapi dicoba aja semua. Terus ini kita cari, kita udah copy paste theories of human communication search. Tuh banyak kan, keluarkan. Terus nanti kalian tanya bilang nggak ada bukunya. Oh, saya tarik telinga kalian satu-satu, nggak nemu bukunya. Nah ini nih. Ini bukan yang kita cari tadi, Stephen W. Littlejohn. Oke, 2017. Tadi ada Littlejohn, this one. Genggongs nih ya. Udah dapat saya ya. Tapi ini 2007. Cari yang terbaru kalau bisa. Boleh, ini ada edisi 11 2016. Ya. Otsdale. Oke. Jadi intinya nggak mesti sama persis, tapi ya bukunya itu konteksnya adalah bercerita tentang teori komunikasi
Apa ini? Theory of Human Communication. Apa? Ayo apa? Ayo apa? Ayo apa? Ayo apa? Komunikasi manusia. Nggak tahu. Tahu kalian tuh, ngomong lah we. Jangan saya sendiri yang ngomong we. Oke, paham ya? Paham. Atau nggak paham? Nah, di sini juga bisa cari komik loh. Kalian anak anim atau webtoon? Siapa yang suka webtoon di sini? Nadine, Mbak. Satria, Mbak. Nah, biasanya nyebut orang itu dia yang suka loh. Benar, Mbak. Nah, berita bagusnya, kalau kalian suka webtoon atau suka anim, itu bisa jadi objek penelitian. Jadi kalian tidak hanya menonton karena kalian suka, tapi kalian bisa teliti itu. Ya kan? Nah, kita belajar teori komunikasi kontemporer. Cara mendapat permasalahannya, kalau kalian mau meneliti, itu ya harus tahu gap antara das sein dan das sollen. Kenyataan dan seharusnya bagaimana sih? Ini kita keluar sedikit dari kajian kita ya. Jadi kalau misalnya kalian mau membahas anim misalnya, kalian coba lihat anim itu isinya tentang apa sih, ceritanya tentang apa sih? Oh, ternyata anim itu kalau dulu menceritakan tentang karakter yang di-create oleh penulisnya gitu kan, imajinasi dari penulisnya. Tapi ternyata misalnya kenyataannya adalah di dunia nyata banyak yang cosplay jadi anim misalnya, banyak yang berharap karakter-karakter yang ada di anim itu nyata dan mereplika atau menyeolah-olahkan dirinya sebagai salah satu karakternya. Seharusnya itu hanya menjadi hiburan aja misalnya. Misal, itu sudah satu tuh. Jadi yang diinginkan oleh penulis adalah dia hanya berimajinasi dari idenya sendiri untuk mengembangkan satu cerita yang akhirnya nanti menghibur, ya kan? Tapi ya itu kan kenyataannya menghibur ujungnya kan. Seharusnya ya itu yang yang kejadiannya. Itu yang diinginkan seharusnya terjadi adalah idenya itu menghibur pembaca. Kenyataannya ada pembaca yang over. Dia tidak hanya jadi terhibur, tapi membuat mukanya, membuat tampilannya, kan ada itu yang sampai dibikin mirip di piercing banyak banget, sampai mirip karakter monster di anim kah atau karakter dari komik apakah, jadi kayak udah monster. Ada bahkan yang dulu pernah kasus kejadian dia menggambarkan, mendeskripsikan diri dia sebagai Joker. Jadi orang di bioskop itu ditembak-tembakin sama dia. Padahal kan ceritanya itu dibuat hanya untuk menghibur. Tapi kenyataannya itu masuk dalam wilayah otak kecilnya pembaca yang akhirnya dia mentah-mentah menerimanya dan menyeolahkan diri dia adalah seperti di dalam karakter. Kesenjangan kan? Kesenjangan yang seharusnya seperti apa, kenyataannya seperti apa. Nah, ini yang kalian teliti. Pakailah teori, misalnya teori entertain. Atau misalnya teori fandom. Fandom itu apa? Fandom, tahu kan fandom? Jangan bilang Gen Z kalau Gen Z kalau kalian nggak tahu fandom. Tahu. Apa? Gantian aja deh kita. Kalian yang milenial, saya yang Gen Z. Apa fandom? Fanbase, Kak Simba. Iya, Apa? kayak komunitas penggemar gitu, Mbak. Ya, jadi misalnya gini. Blackpink. Kan ada fandomnya kan. Tapi sekarang tuh ada anti fandom.
Jadi ngakunya si Blackpink, tapi ada saja yang dia bikin hate speech atau konten-konten yang nge-hate dari artis yang dia ikuti atau artis yang dia idolakan. Jadi itu over juga sukanya ya. Nah, saran saya yang mau 3 tahun selesai, 3,5 tahun selesai, nggak usah lah jauh-jauh mikir mau teliti, turun lapangan, wawancara orang, terus nyediakan waktu, survei, apa semua. Kalau bisa kalian misalnya penelitiannya non lapangan, kalau bisa. Biasanya yang 3 tahun itu ada penelitian. Bisa nggak yang penelitian wawancara? Bisa saja, tapi cari orang-orangnya yang bisa diatur schedule-nya. Kebanyakan yang bisa 3 tahun atau 3,5 tahun itu yang datanya bisa diambil segera. Misalnya kayak media sosial, ya kan? Bisa kalian record dengan apa? Bisa kalian record dengan screen capture. Bisa kalian olah dengan software. Ya kan? Apakah itu valid? Bisa valid. Banyak kok penelitian yang sekarang pakai text mining misalnya. Banyak kok penelitian sekarang yang discourse analysis tapi yang etnografi atau netnografi. Banyak kok. Sorry, bukan etnografi, netnografi. Terus ada namanya in vivo, bibliometrics. Itu penelitian non lapangan semua dan tembus Q1 Q2. So, kalian ada yang mau bilang 3 tahun, 3,5 tahun, usahanya dilebihkan sikit. Jangan sama kayak waktu SMA, banyakan main. Boleh nggak main? Boleh. Game online silakan, asal jangan ngeluarin uang yang banyak. Merokok jangan, merusak. Apalagi vape, jangan dulu lah, nanti bolong-bolong paru-parunya atau jangan-jangan udah bolong. Carilah hal-hal yang kalian sukai yang bermanfaat dulu ya. Saya sudah kasih 2 ya. Ya Mbak. Tadi 1 bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia, 1 buku. Terus saya udah kasih link 1 link LibGun yang bisa cari buku. Apakah hanya LibGun? Tadi ada Sci-Hub. Sci-Hub itu untuk jurnal. Jadi kalau Sci-Hub itu kalian tinggal copy paste-kan saja URL. Oke, ini saya kasih ini ya, contoh. Kalian itu harus dicontohkan baru bisa gitu. Jurnal. Oke, kita cari di sini aja. Google Scholar. Google Scholar ini khusus untuk jurnal ya, gengs. Genggongs. Oke, kita cari theories of communication. Theories of communication. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau mencari jurnal, usahakan jurnalnya itu 5 tahun terakhir. Nah, ini caranya, biar yang keluar adalah 5 tahun terakhir. Ini kan ada 91. Jurnal terlalu lama kalau 91, ya. Cari 5 tahun terakhir kalau jurnal. Nah, caranya adalah tadi kalian buka Google Scholar, setelah buka Google Scholar kalian bisa, nih saya ulang lagi ya dari pertama ya. Google Scholar, step 1, ketik Google Scholar di Google kalian. Kedua, ketika kalian melihat Google Scholar, tinggal diklik, klik saja. Ketiga, kalian ketikkan judul apa yang mau kalian cari. Contoh, Theories of Communication. Nanti saya bikin tutorial kayak gitu ya. Terus masukin channel YouTube. Habis itu nggak ada yang nonton. Setelah Kami itu, kenapa? Alah, kalian katanya mau nonton, ujung-ujungnya nggak juga nonton nanti. Kan nggak tentang anime, nggak tentang webtoon, ngapain ditonton? Bosan ya? Nih ya, misal 5 tahun sekarang 2025 berarti 2020 di custom range kalian ganti 2020 sampai 2025. Lalu tekan search. Ini tuh bahasa Inggris, nggak paham, aing nggak bisa ditukar ke bahasa Indonesia. Nah, di
titik 3 paling pojok itu ada namanya translate. Kalian translate kan, kalian bisanya bahasa Prancis kan, bahasa Indonesia nggak bisa, tapi bahasa Prancis bisa. Gantikan ke bahasa Prancis. Nih, ganti ke bahasa Indonesia misalnya. Translate. Sih, berubah kan? Bahasa Indonesia. Tapi menurut saya belajarlah bahasa Inggris ya. Walaupun itu sedikit-sedikit aja nggak apa-apa, belajar bahasa Inggris. Oke, sudah, tinggal klik search. Nih, tadi ini ada 91 ya. Kita ubah tahunnya, apakah keluar lagi 91? Sih, nggak keluar kan? Nah, ini 2021. Kita cari yang jurnal ya. Kita tambahkan di sini jurnal. Jurnal. Eish, kebanyakan. Jurnal. Oke. Sepertinya ini jurnal ya, mediated communication. Nah, ini teman-teman, cara menggunakan Sci-Hub tadi ya. Oh, ini buku ya, bukan jurnal. Ini buku ternyata. Ini Sci-Hub. Kita ganti jadi Sci-Hub dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini jurnal of computer. Oke. Di jurnal ya. Terus, tapi ini sebenarnya udah bisa di download, jadi nggak perlu lagi. Nah, ini bisa di download ini. Kita cari yang tidak bisa di download. Oke, mana ya? Coba ini, semoga ini bukan yang tidak bisa di download. Ini juga bisa di download. Tutup. Semoga ini yang tidak bisa di-download. Nah, ini ya. Tapi kabar buruknya, tidak semua bisa dicuri atau bisa ekstrak. Semoga ini bisa. Jadi teman-teman tinggal copy aja linknya, pastekan ke kotak Sci-Hub. Klik open. Ini nggak semua bisa ya, tapi kita coba. Kalau nggak bisa gimana? Ya sudah, tinggalkan. Cari yang bisa aja gitu. Ini nggak bisa ya. Sage itu memang ada Sage, ada apa lagi ya? Ada beberapa jurnal kayak Elsevier juga, dia beberapanya tidak bisa diekstrak ya dengan Sci-Hub. Dulu hampir banyak yang bisa diekstrak, tapi sekarang Sci-Hub itu sudah terdeteksi ya. Makanya banyak yang tidak bisa diekstrak. Sci-Hub. Kita cari yang bisa. Jadi intinya kayak gitu ya caranya ya. Tapi memang tidak semua bisa. Adakah yang bisa? Ada. Kita coba lagi yang lain. Ini buku. Ini dia. Kita coba ini. Ini Sage juga. Kayaknya nggak bisa kalau Sage. Kita coba ini. Copy, pindah ke sini. Bisa ya? Tuh, ini nggak bisa ya. Ini get full access to this article. Kalau kita mau ini bayar, tapi ternyata Sci-Hub bisa mengekstraknya. Jadi ada dua pilihan ya teman-teman, link atau ambil DOI-nya ya. Kalau linknya nggak bisa, ambil DOI-nya. Oke. Jadi udah berapa ilmunya yang saya sharing? Banyak. Banyak. Tiga, Mbak, Mbak. izin ke kamar mandi sebentar ya.
Silakan Vio, awas nggak balik lagi. Nanti saya hantui kamu Vio. Oke. Jangan nggak tahu ya ini ya yang udah saya sharekan ini karena apa nanti kita akan buat artikel. Jadi teman-teman sekarang silakan pilih teori apa yang teman-teman pengen bahas. Jadi kan di sini ada ada di RPS ini kan ada nih dari nomor 3 ini sudah disebutkan teori kritisnya ada berapa macam nih, ada Frankfurt School, hegemoni, media dan kekuasaan, atau cultural studies, ada Stendhal, representasi, ada identitas atau mau postmodernism, Baudrillard, simulacra atau media ekologi, ya ada banyak ini ya. Sampai network society ini study case. Jadi sampai sini aja, dari sini sampai ke sini ya. Atau gini, kita kecilkan saja, nanti kalau teori klasik banyak lagi ya. Nah misalnya di sini aja 3, 4, 5 misal. Itu teman-teman pilih satu ya teori yang teman-teman pengen banget nanti di skripsi kira-kira akan dipakai. Belum tahu sekarang mau pakai teorinya apa, oke, it's not problem. Teman-teman ambil, jadi teman-teman sekarang saya menyarankan teman-teman pakai ChatGPT, saya menyarankan teman-teman pakai Google, saya sarankan teman-teman buka YouTube, saya sarankan teman-teman belajar dari segala sumber. Tapi ingat, apa yang dihasilkan yang di-generate sama ChatGPT dan lain sebagainya jangan di copy paste, kembangkan, paraphrasekan. Kita belajar ya, nanti kita belajar caranya gimana paraphrase. Nah misalnya gini, sekarang saya balik sebelum semua search engine pencarian buku, ada satu lagi sebenarnya Ana Archive ya, tapi nanti kita akan sambil jalan saja Ana Archive, mungkin kalau hari ini tidak bisa saya share, mungkin besok di next pertemuan. Sekarang saya buka ChatGPT ya, caranya teman-teman paraphrase dan menggunakan ChatGPT yang seharusnya, jangan terlalu general sekarang. Oke. Coba sekarang kalau device 1 digunakan untuk lihat Google Meet, device satunya coba buka ChatGPT. Sekarang ChatGPT sudah ada ChatGPT 5 ya. Kalau kemarin masih 4.5, sekarang sudah ChatGPT 5 ya. Oke. Terus gimana cara menggunakannya? Pertama, basisnya saya nggak tahu kalau yang 5 ini gimana, tapi kalau yang 4.5 kemarin adalah basisnya teman-teman harus memberikan dia peran. Jadi perannya seperti apa? Misalnya kamu adalah mahasiswa ilmu komunikasi harus lebih, kalau spesifik itu bagus ya, semester komunikasi. Kita kasih kelas paling tinggi, misalnya paling tinggi adalah Universitas Indonesia misal. Kamu ada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Indonesia semester 3 yang sedang menulis atau yang sedang menulis cinta, manuskrip untuk disubmit di Tinta 1. Ini saya ambil semua rate-nya, rate tertinggi ya, terkait teori kritis mana dia? Frankfurt. Oke, sudah titik.
Oke, dari sini kita sudah kasih dia peran. Kita sudah kasih dia perannya sudah lebih detail. Dia tidak hanya seorang mahasiswa, tapi dia juga sedang menulis manuskrip untuk disubmit di Sinta 1. Temanya sudah kita kasih, teori kritis Frankfurt School. Sekarang kita kasih yang lebih spesifik lagi, perintahnya. Elaborasi teori disertai contoh kasus di sosial media TikTok Indonesia misalnya. Ingat, apa yang dihasilkan ChatGPT jangan copy paste. Saya bisa mendetek hasil ChatGPT yang di copy paste dan yang di paraphrase. Ini kita belum bahas tentang ini ya, kontrak ya. Ini adalah hasil dari ChatGPT. Di sini buat ChatGPT adalah teman kalian ya, teman kalian menjelaskan apa yang tidak kalian paham ya. Jadi pakailah kata-kata yang kunci-kunci keywords yang sederhana. Misalnya gini, kalian masih tidak paham apa yang dimaksud dengan kata ChatGPT ini. Apa sih Frankfurt School? Ini ada latar dan ontologi. Kalian nggak paham apa itu ontologi? Kalian jelaskan, tanya aja di sini. Apa yang dimaksud ontologi dalam poin ini misalnya. Misalnya 38 kan aku pilih 38 9 itu aku udah Why? Iya. Kenapa tidak bisa? Aduh, ngasih dia. Oke, poin 1 misalnya. Jelaskan disertai contoh. Wah, masih jalan dia ya. Kalau kayak gini berarti yang pertama tadi belum selesai ya. Jadi kita selesaikan dulu yang pertama, baru ini. Yang ini berarti belum selesai kalau dia tandanya masih kotak hitam. Kalau sudah selesai nanti ini harusnya garis kayak spiral gitu ya. Kita biarkan aja dulu dia masih yang dimaksud kritis ya. Oke, masih panjang. Wow. Wow, panjang juga. Nah, di sini bahkan dia kasih template ya, outline untuk manuskrip. Bahkan dia bisa bikin draft 6.000 sampai 8.000 kata. Oke. Nah, kita tanya balik apa yang dimaksud dengan ontologi karena kita tidak bisa misalnya memahami ontologi. Jadi kalau misalnya mau dijelaskan kembali, nih kalian bisa latar dan ontologi apa yang dimaksud kritis. Terus kalian bingung apa sih ontologi itu gitu kan? Ada ontologi, epistemologi dan apa satu lagi? Nah, kan kita aja tak tahu gitu ya. Nah, oke. Disertai contoh. Baik, aku jelaskan ontologi dalam teori kritis Frankfurt School adalah apa yang ada atau nature of being. Dalam konteks teori kritis Frankfurt School, ontologi berkaitan dengan realitas sosial dipahami sebagai konstruksi yang tidak netral.
melainkan dibentuk oleh relasi kuasa, ideologi, dan struktur kapitalisme lanjut. Paham nggak? Saya yakin kalian tidak paham. Oke, kita ambil lagi nih. Bagaimana realitas? Jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti terkait ontologi berkaitan dengan oke. Tanya lagi nih sama ChatGPT, nggak paham kan? Nggak masalah. Kalian mau tanya berapa macam di ChatGPT itu boleh saja. Nah, ini kenapa tidak bisa berjalan ya? Kayaknya saya udah habis ininya. Sudah tidak bisa lagi. Stop share. Oh, bisa ding. Oke, ini dia. Saya tanyakan apa yang dimaksud dengan salah. Jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti terkait ontologi berkaitan dengan bagaimana realitas. Oke. Ini dia mencoba untuk menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Ontologi itu sederhananya membahas apa yang ada di dunia ini. Paham? Kenapa sesuatu itu ada seperti sekarang ini? Jadi bahasan levelnya ontologi itu adalah membahas dua pertanyaan ini. Filsafat ya. Kayak misalnya, kenapa sih manusia makan? Kenapa manusia hidup? Hidup manusia itu untuk makan atau makan untuk hidup? Itu filsafat kan? Nah, itu Ya, ontologinya itu sama dengan pertanyaan ontologi. Yang nature, ngapain yang hal-hal yang alami dipertanyakan? Namanya juga manusia butuh makan. Pertanyaannya lagi makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Itu nggak usah ditanyakan lagi, itu nature. Jadi namanya manusia, kalau hidup ya pasti makan. Tapi kita juga bukan dalam artian bahasanya jangan hanya hidup untuk makan, tidak. Tapi kita butuh makan, gitu. Someone want to join this call? Siapa lagi ini baru masuk pukul 9? Nanti kalian kalau telat-telat kayak gini apa ya enaknya? Lari ya, lari sekeliling ini apa? GB2 itulah biar sehat ya. Sehat. Coba kita lihat siapa ini. Brian Rinaldi. Wah, kelas A atau kelas B? Mana Komti kelas A? Ayo, nih tadi 90, sekarang udah 86. Ingat, saya belum absen. Jadi yang terdepak tadi yang ada 4 orang ini keluarlah, nanti belum di absen. Mana ini anaknya siapa nih? Anak Komti A atau anak Komti B? B, B Mbak. itu, Bu. B. Enaknya diapain nih? Kita sate. Jam 9 loh, 9.15 baru muncul. Zoom loh padahal. Ini bukan datang ke kampus loh. Oke lah, saya sedang baik hati pagi ini. Wah, masuk lagi 93 dong. Tapi di sini ya. Tadi udah 87. Oke, balik lagi ke Jadi teman-teman, tidak ada alasan lagi teman-teman tidak paham kenapa ChatGPT itu 24 jam 7 hari. Apalagi kalau teman-teman mau membeli, ya di Shopee itu ada dari mulai 50.000 itu sudah bisa teman-teman beli. Oke. Ini sudah ya, saya selesaikan sampai sini aja karena kita di pukul 10.30 udah selesai. Saya mau balik ke RPS, ada yang bertanya? Jadi yang mau 3 tahun, yang mau 3,5 tahun, jangan hanya ngomong saja. Ayo diusahakan, effortnya lebih,
sedikit aja dilebihkan. Nanti kalau misalnya ada pelatihan, kalian ikuti pelatihan itu. Mulai dari saat itu kalian bikin bab 1, bab 2, bab 3. Qadarullah kalau misal pun diganti sesuai dengan keinginan PUPP kalian, karena kalian sudah punya basic, gampang saja mengganti itu gitu loh. Jadi sekarang adalah dikuatkan dulu basic kalian dalam menulis skripsi. Oke? Dan semoga masih ada aturan yang tentang membuat Sinta 2 bisa selesai 3,5 tahun katanya. Saya nggak tahu apa sekarang masih apa enggak. Semoga masih ada itu. Jadi kalau misalnya masih ada itu, kalian prepare lah Sinta 2 dari sekarang. Sinta 2 itu ada yang gratis loh. Dari Kemendikbud itu gratis, tidak bayar. Oke. Saya sudah mencoba, saya bisa, kalian. Sekarang banyak teknologinya, pasti bisa. Oke, adik-adik, unyu-unyu, cutek-cutek katanya. Tapi apakah masih cutek? Iya, senyumnya tipis sekali. Oke, kita bahas lagi teori kontrak ya. Kontrak ini yang bikin horor. Tolong jangan coba-coba dilakukan yang tidak ada dalam kontrak atau yang sudah jelas di kontrak tidak boleh dilakukan. Sudah ganti belum screen-nya? Sudah, Mbak. Udah, Mbak. Oke, kita bahas kontrak perkuliahan. Oke. Kontrak perkuliahan ini kalian ada hak untuk tidak hadir. Silakan, saya tidak akan bertanya kalian kemana. Tapi minimal ya dari 8 kali pertemuan kalian itu punya 5 kali hadir. Kenapa? Secara sistem di Yudhistira itu bisa dinilai ketika kalian sudah ada 5 kali kehadiran. Tapi kalau Yudhistira hanya mendeteksi kalian hadirnya 4 kali, walaupun kalian punya UAS atau UTS, nilai kalian itu dianggap tidak lulus secara sistem, ya. Jadi kalau memang tidak mau hadir, cukup sekali, ya. Jangan dipakai 2 kali. Nanti kalau tiba-tiba mendadak darurat, sekalinya bisa dipakai. Udah cukup cuma 5 kali ya. Terus kalau kalian selama baik Zoom maupun di kelas mau keluar ada telepon, silakan, welcome. Siapa tahu kan penting, tidak perlu minta izin ya, keluar saja. Tapi jangan bikin keributan, mau keluar guduk kayak gitu kan, kita lagi ngomong apa gitu kan, nggak, silakan. Nah ini kita tambah 1 deh, yang telat ya, telat 10 menit lari keliling GB2. Oke, ini yang sudah dilakukan oleh kakak tingkat kalian jurnalistik. Telat 10 menit lari keliling GB2 per 10 menit lah ya, per 5 menit ya. 1 keliling per 5 menit. Dan boleh masuk hanya telat 15 menit. Toleransi masuk 15. Tapi nanti kalau kalian nggak masuk, kalian itu ngebang kemana-mana. Itu lebih parah lagi kalau ngebang. Piye, apa hukumannya? 15 menit itu pasti kalian nanti ngebang. Kalau ngebang itu lebih parah lagi. Nggak tahu kan kemana ngebangnya kan. Tapi jangan telat dong. Why? 30 menit lah ya. Tapi nggak mau, jangan. Nanti kalau kalian dibilang boleh masuk telat 30 menit, nanti datang 30 menit semua. Janganlah ya. Diusahakan jangan telat yang terlalu lebih dari 15 menit ya. Tapi kalau kalian pun datang, kalian telat, lebih baik hadapin saja dengan segala risikonya ya. Jangan sampai kalian kabur ya. Lebih baik kalian masuk
dihukum daripada kalian takut masuk, kalian nggak dapet info apa semua gitu ya. Ya nggak tahu, doakan aja ketika kalian telat di lebih dari 15 menit itu ada keajaiban ya yang membuat kalian bisa masuk. Tapi saya berharap tidak ada yang telat lebih dari 15 menit atau 1 jam kayak tadi Brian. Apakah ada Brian telatnya 1 jam 15 menit? Luar biasa Brian, jangan diulang ya Brian ya. Iya Bu, maaf Bu. Dan ini Brian on cam atau off cam. Kayaknya Brian ini tidak terima ini deh, tidak baca grup deh. Iya Bu. Baca grupnya. Kalau off cam apa? Nah, Ya, hold on. kenapa? Gantengnya itu jangan disembunyiin lah. Ya. Baru bangun Bu. Oke, hari ini tak masalah, baru bangun ya. Cuci mukanya dulu. Baik Bu, terima kasih. Not say thanks to me, say thanks to your God. Oke, kita lanjut. Larangan dan sanksi. Jangan dicoba ya, kakak, mbak, mas, bro, sis. Jangan kalian coba tantang saya untuk membuktikan kalian plagiat copy paste. Jangan dicoba. Sudah pernah dilakukan kakak tingkat kalian. Tapi waktu itu saya tidak kasih nilai D karena tidak tega. Apakah di tahun ini saya akan tega? Saya mencoba untuk bukan tega, tidak tega lagi sekarang, tapi resiko kalian ketika kalian plagiat, kalian akan dapat D, ya. Lebih baik kalian kerjakan sebisa kalian. Kalau tidak paham, kalian tanya. Welcome, tanyakan apapun itu, tanyakan ya. 92 atau mental. Terus berikutnya, menggunakan AI atau alat otomatisasi lainnya untuk menyelesaikan tugas diizinkan. Silakan pakai. Tadi udah saya ajarin cara pakai ChatGPT. Tapi ingat, jangan apa yang ada di hasil yang di ChatGPT itu kalian copy terus kalian pindahkan. Ingat, saya tahu buatan kalian dan buatan bukan dari hasil kalian. Paraphrase itu gimana sih? Gini contoh ya. Tadi ada hasil ChatGPT. Paraphrase itu gampang, tapi butuh latihan. Contoh, misalnya, mana lagi nih? Ya. Oke. Nah, ontologi itu sederhananya membahas apa yang ada di dunia ini. Oke. Ini bisa kita paraphrase dengan apa? Ontologi membahas atau kata lain dari membahas apa? Cari sinonim membahas. Mempelajari. Mempelajari. Boleh. Ya, itu salah satu dari kunci paraphrase. Cari sinonim dari katanya. Atau disederhanakan lagi. Ontologi membahas ontologi berbicara, ontologi mempelajari. Sudah, tidak usah pakai sederhana. Ya kan? Itu sudah bentuk paraphrase. Jadi bisa cari sinonim, bisa disederhanakan. Oke? Dan kalau misalnya saya minta A, kalian kerjanya A, jangan kalian kerjakan lebih dari A. Artinya, ya, kalau kerjaan kalian bagus, tidak sesuai dengan level seharusnya kalian kerjakan, itu juga membuat saya curiga. Padahal belum dipelajari kok bisa sampai sekeren itu. Itu yang dilakukan kakak tingkat kalian. Dosen belum ada yang sampai sana, belum ada penelitiannya sampai sana, tapi dia sudah bisa melakukan itu. Ketika saya tanya, tidak bisa menjawab, tapi komplain nilainya kenapa dapat B minus. Saya bilang seharusnya bukan B minus, tapi D. Saya minta bukti kalau tidak plagiat. Saya suruh datang,
Ada yang sudah membawa orang tuanya waktu itu sampai ke rumah, tapi sayang sekali terbukti plagiat. Sayang sekali, orang tuanya menangis. Tapi ya semoga itu jadi pelajaran ya, ke depan tidak lagi plagiat. Jadi itu, kalian mau komplain nilai silakan. Ya, kalau B minus itu berarti sebenarnya adalah toleransi dan kasihan, nilai kasihan. Kalau kalian sudah terbukti plagiat. Tapi sekarang saya akan coba untuk kasih nilai D, walaupun tidak ada lagi toleransi kalau kalian plagiat, terbukti plagiat dan copy paste. Tapi teman-teman ingat, ketika kita belajar, kalian buat dengan semampu kalian, itu nilainya gampang ya. Asal tidak plagiat, nilainya gampang. Minimal saya kasih nilai itu antara 85 sampai 90. Karena saya orang yang malas untuk menilai, jadi saya rate-nya antara 80 sampai 90, 85 sampai 90. Asal tidak terlihat plagiat saja. Dan apa yang diminta poin-poinnya pas gitu. Nggak usah berlebihan, biasa ikutin saja petunjuknya. Oke. Dan ini kalau misalnya ada yang, kalau dulu saya kasih barcode ya, tapi ternyata banyak yang curang, barcode-nya di-share ke grup, dan yang tidak datang itu bisa absen, akhirnya ke-detect. Kenapa? Semua pada absen di detik yang sama, dia sendiri di detik yang berbeda. Nah, itu juga ketahuan. Kalau seperti itu dan ketahuan lagi, nilainya adalah ini konfirmasi nilai. Silakan kalau mau konfirmasi nilai, kenapa nilai saya A, kenapa nilai saya tidak C saja, wah dengan senang hati akan saya ladenin itu ya. Tapi sayangnya tidak ada yang komplain nilai, kenapa nilai saya A, kenapa tidak C. Kebalikan malah, nilainya itu harusnya D, saya kasih B minus, terus komplain kenapa nilai saya B minus, padahal saya sudah mengerjakan semuanya dengan baik. Dia mendefinisikan tugasnya adalah baik. Setelah saya tanya, oke, kamu ngerjain dengan baik menurut kamu, coba buktikan kalau kamu itu kerjakan sendiri. Ya, kebanyakan itu tadi salah satunya bawa orang tua, terus ada yang saya suruh bawa orang tua tapi tidak datang-datang, ada juga. Ya, intinya adalah kalian melakukan A, kalian berani mempertanggungjawabkan segala resikonya. Tapi tenang aja, kalau kalian baik-baik saja tidak akan ini. Banyak kok yang dapat nilai A, banyak yang dapat nilai A minus. Tapi kalau bisa A, kenapa harus A minus? Ya kan? Mau A minus atau A? Mbak. Mau plagiat atau mau plagiat kah atau enggak, atau mau coba plagiat sekali tapi siapa tahu tidak ketahuan kan? Mbak. Oke. Intinya kita belajar sama-sama ya. Kalau tidak paham ditanyakan, oke? Oke, sisanya nggak terlalu ribet sih. Udah gitu doang, tugas mandiri dan lain sebagainya. Sekarang saya mau tolong bantu saya untuk jadi anak baik dulu, pura-pura dulu jadi anak baik ya. Tolong di on cam kan, walaupun hari ini pura-pura. Iya, cantik-cantik ya. Mata kuliah kita apa ini? Teori komunikasi kontemporer. Jadi saya isi absen dulu ya. Tolong pura-pura jadi baik, on cam kan dulu sebentar. Terus nanti kalian mau cabut silakan. Oh, bentar. Mana ini? Temanya adalah
Eh, pengantar. Oke. Pengantar komunikasi kontemporer. Oke. Hakikat materi pokok hakikat. Oke. Ini yang kelas apa ini? Kelas satu dulu ya. Satu. Satu kelas berapa isinya kalian nih? Kelas A ada berapa? Sekitar 49 kalau nggak salah, Mbak. Angelita mana? Angelita hadir nggak? Saya, Bu. Mana Angelita? Oke, sorry aku tunjukin dulu. Tetet. Ini saya stop ya. Saya stop presenting, stop presenting. Oke. Yudhisthiranya mana? Yudhisthiranya, oh, Yudhistira. Loh, kok menghilang? Ini dia Yudhistira. Oke. Kita buka lagi. Oke, ulang lagi ya. Angelita Salsabila. Where are you? Oh, ini dia. Hadir, Mbak. Hadir. Abdul Majid. Mana Abdul Majid? Tidak ada. Apa? Dimas dan Warta? Hadir, Mbak. Mana kamu? Oh, ini orangnya. Oke, Victor Anema Hensa. Hadir, Bu. Mana, Bro? Oh, mana, Bro? Oke, kan ganteng-ganteng kan? Risma Dewi Utami. Hadir, Mbak. Nah, ini kalau off cam nggak saya hadirkan. Nah, kan enak kalau. Kenapa sih? On cam aja lah. Naura Mutia. Mana Naura? Hadir, Mbak. Mana Naura? Oh, ini dia. Hadir, Mbak. Oke, Hadir, Naura. Cerin Manuverta. Hadir, Iya, Mbak. Cerin ini yang tadi ngomongnya. Kayak gitu ya. Habis ngomong dia duduk. Lesi Hutari. Lesi. Hadir, Mbak. Hadir. Hadir. Aulia. Hadir, Mbak. Mana Aulia? Oh, ini Aulia. Aulia ada di dimensi yang berbeda. Lagi di mana Aulia? Antariksa. Oke. Aulia sudah. Salwa. Iya, Salwa ada kupu-kupu. Hadir, Mbak. Kayaknya Salwa banyak madunya nih, manis sekali. Oke. Salwa jangan takut, bisa untuk bikin skripsinya ya. Kalau emang siapa tadi yang ngomong 3,5? Yang mau 3,5? Saya, Mbak. Siapa saya? Sherin, Mbak. Sherin. Oke, Sherin. Yang lain nggak mau 3 tahun? Mau, Mbak. Mau, Mbak. Salwa kenapa Salwa? Ada pertanyaan apa? Enggak. Tadi Mas yang absen tadi, Mbak, maaf. Boleh. Oh, absen tadi. Oke, Lady Vanesha Putri. Lady tahu Ladinya sakit, Mbak. sakit apa? Iya, katanya. Katanya. Oke, katanya. Enggak tahu, dia ngomong sakit aja. Oke, saya apakan. Khairunisa Azara. Hadir, Mbak. Hadir. Wah, kamu ada squid di atasnya, hati-hati nanti dia punya tinta. Bisa masuk ke hatimu. Oke, Muhammad Arif, Mahardika. Hadir, Mbak. Mana Muhammad? Oh, ini dia. Arif, kamu mirip deh sama teman aku, namanya juga Arif. Arif Mahardika. Itu kamu. Mahendra. Hadir, Mbak. Mana Mahendra? Mana Mbak. Mahendra? Kok nggak ada Mahendra? Hendra Isa ini dah. Iya, Mbak.
Ih, kasihlah nama sesuai absen. Nanti saya nggak tahu loh. Isa itu siapa? Ya Mbak. Isa itu nama ini ta, main game online kamu ta? Bukan Mbak. Oh, baru di absen langsung di off cam. Kamu misterius sekali, Mahendra. Muhammad Rifki Morati. Hadir Mbak. Mana? Wah, ini kayaknya nerdy nih. Pakai kacamatanya udah cocok. Jadi nerdy. Berlian Giovanni Wijaya Agung. Ada 4 orang ini. Hadir Mbak. Oke, Giovanninya mana? Hadir Berlian? Mbak. Ini Mbak. Oh, kamu juga ya. Wijaya mana Wijaya? Saya juga Mbak. Oh, kamu juga. Agung. Bapak saya Mbak. Oh, Bapak. Oke, nanti bawa bapaknya ya. Barengan kita kuliah. Iya Mbak. Oke. Salam buat orang tua ya, Agung ya. Sehat-sehat. Iya Mbak. Amanda Dwi Meilani. Amanda Dwi Meilani. Mana? Hadir, Mbak. Hadir. Ini yang Saya, Mbak. namanya udah 3 baris ini udah bisa bikin paspor. Kalau yang 2 baris ini harus bikin 1 lagi. Bisa nama istrinya. Ya, kalau udah punya istri ya. Bisa nama bapaknya. Rajib Akbari. Ayo Rajib. Hadir Mbak. Mana Rajib? Nah, Akbari Rajib. 27 ini apa? Umurnya 27 Rajib. Nama Gmail Mbak. Oh, nama Gmail. Kasihlah nama yang aja. Nanti bingung saya. Viola Wisari. Hadir Mbak. Viola. Nama kamu itu pasti harusnya urutan paling bawah ya. V. Kalau di SD absennya paling bawah pasti ya. Maria Melani. No, ada 2 Melani. Kakak adik tak ini? Hadir Mbak. Bukan Mbak. Mana Maria? Maria Mel. Hadir Mbak. Kamu apanya Meliani Amanda? Aduh. Yang adik itu ternyata Mbak. Oke, akur-akur ya. Sampai selesai kalian. Jangan berantem-berantem. Rama Dwi Saputra. Hadir Mbak. Mana Rama? Rama. Hadir. Oh, Rama Dwi. Kamu anak kedua ta? Atau punya 2 anak? Iya. Baru juga Oh, di belum. absen langsung dia off cam. Pelit kali. Misterius sekali Anda. Masih Oke. masih on cam. Masih. Abelia, siapa lagi? Dila Ramadhani. Mana Dila? Dila. Sakit juga, Mbak. Sakit. Dia Sakit apa? Katanya Katanya. dari pagi tadi menggigil sama Katanya. sesak nafas. Katanya menggigil kenapa? Menggigil sama sesak nafas. Oh iya kah? Enggak, dia bilang gitu, Mbak. Kalau udah sesak napas sama menggigil Dari pagi harus dia dibawa ke rumah sakit. Nanti kalau kalian sakit lagi, saya maunya ada surat izin. Kalau disampaikan, saya bikin apa? Abelia Ananta Safitri. Hadir Mbak. Mana ini orangnya? Mbak maaf kayaknya nggak bisa dinyalain Mbak. Apa? Rusak kah? Nggak tahu kameranya udah on cam tapi saya nggak bisa muncul di layar. Oke, nanti coba siapa yang pinter IT di sini? Tolong ya, dibantu temennya. Zauhar Rahmatia. Hadir, Mbak. Oke, Zauhar. Anak mana, Zauhar? Anak Gitu ya. Zauhar, ini namanya Z, pasti paling belakang juga ya. Untungnya kamu di absen ini nomor 25, tengah-tengah. Dari mana, Zauhar? Dari tadi, Mbak. dari Bengkulu. Oke, dari Bengkulu. Asli Bengkulu. Jelsa Parasiantes Asyura. Hadir Mbak. Mana? Oh, Jelsa, ini dia.
Wah, jasa ada di Paris, bre. Wah. Bonjour, bonjour. Oke. Azeliva, Audrey, Khanita. Ini kolahnya nggak pakai ini. Nggak pakai. Mana Khanita, Khanita? Nggak masuk lagi. Sakit juga. Barusan keluar Mbak Azeliva kayak. Kenapa? Belum di absen loh. Sebentar lagi juga. Aduh. Nanti tuh heboh tuh di grup. Aze masuk lagi Aze. Cepetan kamu diapain Aze. Ya kan? Terus Aze panik dong. Saya kan tadi masuk. Oke, saya masuk lagi. Tapi sudah lewat nama Aze. Piye dong? Aze. Nggak masuk ya? Sudah. Novi Widian Rizky. Hadir, Bu. Mana? Kok kamu mirip sama Agung tadi? Yang nama bapaknya Agung? Adik kakak tah? Ini mirip loh. Bukan, Bu. Novi. Benar kan Novi Widian Rizky? Mirip loh. Benar, Bu. Coba tanya nanti sama bapakmu. Pak, saya punya kakak nggak Pak? Gitu. Atau punya adik nggak Pak? Gitu. Oke, Salsya Pri Inditia. Mana Salsya? Hadir, Bu. Iya. Hadir, Bu. Salsya. Pri-prinya apa? Nama Bapak, Bu. Oh, nama bapak. Ini lebih unik lagi. Bapaknya di tengah ditaruh. Inditia ini nama sendiri kan? Bukan nama gabungan keluarga besar. Nama sendiri. Oke, nama sendiri. Anak ayah ini ceritanya. Cinta pertamanya ayahnya. Cie. Bayu Rahmat Pratia. Bayu, main yuk. Bayunya. Aku nggak diajakin main sama Bayu. Bayu nggak ada ini ya. Ya sudahlah. Biasanya Bayu ini anaknya baik-baik. Oke, Imelia Maharani Ningrum, mana? Ada Ibu. Mana? Ada Bu. Mana? Ada kendala Ada kah? Ibu. Iya, ada di pojok kamu baru terlihat. Oke, Imelia Maharani Ningrum. Berarti kamu anak ibumu kan ya? Canda loh, canda. Ya iyalah anak ibunya. Ajesti Armansi. Hadir, Bu. Iya, apa kabar Ajesti? Baik, Bu. Sosok kenal gitu ya. Padahal baru lihat. Oke, sehat-sehat ya. Juwita Fakra, Melani. Ada 3 Melani nih. Kompak kali nggak sih nama Melani ini, ya Allah. Juwita mana Juwita? Juwita Bahar. Oh bukan. Juwita Fakra. Mana Juwita? Aduh, nggak masuk Juwita. Revi Yunita. Revi. Hadir Mbak. Mana? Ini dia Revi. Apa kabar Revi? Baik. Baik. Bergetar suaranya tapi dia baik-baik saja. Oke, loh langsung off cam dong. Oh enggak. Fadlia Taki. Fadli. Hadir Mbak. Wah, ini Fadli. Fadli di dinding. Salah. Fadli di Zoom ya. Naila Nurfatana Ananda. Mana Naila? Hadir, Mbak. Wah, sehat Nay? Sehat. Kamu adiknya Naisila ya? Enggak. Alisa Rahmania Eka Aprilia. Hadir, Mbak. Oke. Wah, dia udah siap mau pergi ya. Ya, mau pergi ya. Anggita Rahmadania. Hadir Mbak. Anggita. Panggilannya Ang. Anggit. Oh, Anggit. Kirain Eng. Apa Eng itu? Angin ya?
Angin. Janeta Wardani. Hadir Mbak. Oke. Masih unyuk-unyuk kali ya kalian ini. Aduh, nanti akan saya bikin kalian jadi tunggu timingnya. Naswa Mailinan Masruroh. Mana lagi Nasya? Saya Mbak. Naswa, mana? Oh ini Naswa Mailin. Tuh kan lagi Mailina, Melani tadi. Ini Mailina. Ini kayaknya kakak adik sebenarnya kalian ini berempat. Randy Sulistyo. Randy. Hadir Mbak. Oke, Randy. Udah punya pacar, Ren? Udah Mbak di dalam kelas ini Belum, Mbak. Prospek nggak ada, Ren? Ada lah. Belum Mbak. belum waktu yang tepat Mbak. Soon katanya. Kevin Rafael Sitorus. Hadir Mbak. Oke, Rafael hadir. Oh. Loh, kamu nggak lagi di tuh? You know me soil gitu? Nggak ada lagi tah? Nggak lagi ya? Nggak. Oh, nanti kita bikin grup baru ya di komunikasi, Cie. Muhammad Leon Agus, oh my god, 1, 2, 3, 4. Muhammad Leon Agusta Ridia Di Zizo. Orang Mandarin ini kayaknya. Mana? Kamu beneran ada keturunan Chinese, Leon? Enggak ada. Di Zizo itu apa artinya? Itu orang tua katanya ngambil dari nama pemain bola, Mbak. Oh. Mbak izin keluar sebentar untuk ganti perangkat. Monggo. Di Zizo. Jadi kamu sekarang pemain bola tah? Bukan. Oh, bukan pemain bola, tapi pemain wanita. Oh, tidak, jangan. Jangan ya. Aisyah Fitriani. Aisyah, mana Aisyah? Aisyah udah lama nggak Aisyah nggak masuk, kenapa? udah dari semester 1 jarang masuk. Ya Allah, semoga dia baik-baik saja ya. Bian Belinda Wijaya. Bian. Gak ada juga. Oke. Rili Septia Nika. Hadir Mbak. Nah, ini kayaknya suaranya unyu-unyu kali. Oh iya benar dia unyu-unyu sekali saudara. Ada kupu-kupu. Oke. Muhammad Rifki Alfarabi. Wah, ini anaknya Pak Alfarabi nih. Hati-hati saya nih kayaknya. Hadir Bu. Kamu anaknya Pak Alfarabi ya? Bukan Bu. Adeknya kah? Bukan juga Bu. Sepupunya pasti. Boleh Bu. AZ Saka Wardana. Kenapa Kevin? Hadir Mbak. Kevin Rafael kenapa? Nggak ada Bu. Nggak kenapa-napa Bu. Kenapa angkat tangan? Angkat tangan, saya menyerah. Lupa Bu. Oke. Lupa Bu. Tadi sampai mana ya? Rili Septian ya? Septian Tika. Rili Septianika. Ada. Gina Kairunisa. Gina. Ini namanya jadi Gehina. Oh my god. Kalau saya bacanya gitu jadi Gehina. Oh tidak. Gina. Mana Gina? Aduh, ini mana komtinya nih? Ini yang nggak datang ini, yang salah siapa? Komtinya ini nih. Mana komtinya? Muhammad Rifki Afarabi. Sudah tadi ya. AZ Saka Wardana. Hadir Mbak. Wes, dia sudah siap untuk terbang. Nanti kamu sudah naik ke bulan turun lagi ya. Jangan lupa setiap hari Selasa ada kuliah kita ya. Enak kali gitu ya. Jo Victor Virgonal. Victor. Mohon maaf Ibu. Apa? Tadi atas nama Zalifa pas banget sebelum namanya disebut saya keluar. Kenapa keluar? Kamu tadi yang keluar ya. Ayo, kenapa kamu keluar? Ayo. Maaf Bu, tadi sinyalnya jelek. Aduh. Ini cowok-cowok, tolonglah ya. Sinyalnya jangan dibuat jelek dulu gitu loh. Jadi protektornya wanita-wanita lah.
biar dia tidak keluar gitu kan. Zaki Putra Pratama. Hadir Bu Zaki. Zaki. Tadi namanya siapa Mbak? Azalifa Adrekanita, Bu. Oke, kita cek lagi ya. Ini saya save dulu. Aduh, Pia ini suka rusak dia. Save. Presensi. Oh my god. Aku harus ngulang lagi dari awal PAK. Kenapa seperti ini? Simpan. Presensi. Ini kayaknya lagi error deh. Ini bisa dialpain, tapi ini tidak bisa dialpain. Zaki Putra juga nggak bisa dialpain. Wah, hebat kali nih dua nama belakang ini. Nggak bisa dialpain dong. Sakit juga nggak bisa, izin juga nggak bisa. Zaki, kamu ada amalan apa, Zaki? Nggak ada apa-apa Bu. Ini nggak bisa dialpain loh kamu loh. Wow. Izin juga nggak bisa, sakit juga nggak bisa. Victor ini juga nggak bisa. Si. Saya harus dari awal kayak gini mah. Ampun. Mana teori komunikasi kontemporer? Oke, presensi. Oh my god. Oke, gengs, kita mulai lagi secara cepat aja. Angelita tadi mana? Ada ya? Abdul Majid tadi ada nggak? Halo. Gengs, bantu. Nggak ada tadi, Mbak. Tadi Gak ada, Bu. Mbak. Dimas dan Warta tadi ada nggak? Ada. Mbak. Victor tadi ada nggak? Victor Andre. Ada. Ada Bu. Risma Devi ada. Ada Bu. Ada tadi, Mbak. Nora ada ya. Ada, Mbak. Cerin. Ada, Mbak. Lesi tadi ada. Ada, Mbak. Aulia. Ada juga. Salwa ada. Lady Yang sakit tadi, Mbak. sakit. Nanti sampaikan next bawa surat ini. Tuh kan nggak bisa kan? Wesema, oh my god. Hadir, Mbak. Iya, Dek. Maaf, Mbak, tadi tuh terkeluar karena sinyalnya ngelek-ngelek. Oke, kita lihat dulu. Ini juga sinyal. Tuh kan ngelek-ngelek. Oke lah, saya hari ini berbaik hati karena sistemnya jelek juga. Saya bikin kalian semuanya hadir. Terima Sistemnya kasih, sangat Mbak. baik ya hari ini. Terima kasih, Mbak. Not me. Makasih, Thanks to Mbak. God. Makasih ya Mbak, baik sekali Mbak. Makasih Mbak. God, not me. Ya. Terima kasih, Mbak. Dan semoga Thanks, ini God. besok nggak kayak gini lagi ya. Sistemnya parah ini. Atau kalian nih ada amalan apa ini sebenarnya ya? Pengantar. Amalan sholat subuh, Mbak. Wow, pada sholat subuh kah? Masya Sholat Allah. tahajud. Iya, Mbak. Tahajud, Sholat Mbak. subuh. Masya Allah. Sholat duha, Mbak. Masya Allah. Sholat udah subuh, sholat Mbak. duha. Tahajud, Mbak. Alhamdulillah, thanks Mbak. Wah, Bener ya, sholat duha ya. Loh, kok malah yang... Oh, ini 2027 tah? Kok aneh sih? Ini D2, ini teman kalian bukan sih? Muhammad Rafi, Ahmad Safari. Itu angkatan 22 kayaknya, Mbak. Mbak. Oh, ini angkatan ini. Oke, kita lihat lagi yang lainnya. 2007, komunikasi internasional. Kontemporer. Ini ya berarti ya satu lagi. Sudah. Terus pengantar Nita. Sudah. Ini yang tadi sudah.
35 teori kontemporer. Oh, ini satu lagi nih. Yang B. Si, yang B tidak bisa saya absen. Apa semua? Enggak lah. Langsung panik. Hah? Jangan, Mbak, jangan. Gitu kan. Siapa lagi nih? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini keamalan subuh kalian. Dede, sumpah lah. Siapa lagi nih baru masuk nih? Siapa nih baru masuk nih? Nggak bisa dibuka lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. View. Gue sama. Kenapa nggak bisa dibuka? Kenapa tidak bisa dibuka? Atau mungkin karena udah berjam 100 kali ya, jadi nggak bisa lagi dibuka dia. I think so. Okay, it's okay. It's okay. Pengantar. Presensi. Simpan. Presensi. Simpan. Oke. Hanya hari ini saja, besok-besok kalau nggak masuk saya catat deh. Terus ini view. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Itu masih ada 30 menit lagi. 30 menitnya mau diapain? Mau direlakan? Kita Buat murojaah, Mbak. boleh. Apa suratnya? Rifki. Murojaah. Siapa tadi? Rifki bukan? Ya, Mbak. Murojaah apa, Fik? Tif. Dari Al-Baqarah. Boleh, kamu dulu yuk. Eki. Ayo. Ayo Eki, kamu dulu, Rifki. Abis ini, Mbak. Soalnya masih serak suaranya, Mbak. Ah, kamu aja nggak on cam, nyuruh-nyuruh orang. On cam dong. Namanya ini kan sebenarnya apa Al-Farabi Rifki nggak sih? Rifki Al-Farabi, Mbak. Rifki Al-Farabi. Beneran utusan Pak Al-Farabi ini kayaknya. Iya. Oke, ada pertanyaan nggak? Tanyakan, guys. Saya jawab. Kalau nggak ada 30 menit ini, kalau nggak murojaah apalagi. Kalau Rifki mau murojaah dia. Mau siap-siap kuliah lagi, Bu, Mbak. Jadi diikhlaskan 30 menit yang kontemporer komunikasi internasionalnya ya. Iya, Mbak. Kita sudahi, diikhlaskan ya. Jadi kita masih ada utang satu pertemuan, tolong komtinya mana? Komti A dan komti B. Saya komti B, Mbak. Komti A mana? Hadir, Mbak. Risma dan Nadine ya. Ya, Mbak. Oke, tolong sediakan satu kali pertemuan, terserah hari apa aja untuk mengganti pertemuan yang tanggal 12. Tanggal 12. Baik, Mbak. Tanggal yang sebelumnya itu ya. Oke, tidak ada pertanyaan, kita tutup ya. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Oke, Mbak. Waalaikumsalam. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Makasih.